Sobat Tani, kalau kita lihat pokok sawit yang satu ini sudah mati karena serangan kumbang atlasnya ini sudah sampai ke titik. Nah, ini dia sudah membentuk seperti tanda tambah ya, membentuk pelang. Ini hasil akhirnya. Ya, oke. Sekarang kita isikan. Nampaknya Pak, mana Pak isinya Pak? Karena dia yang suka dengan yang segar dan manis. Oh sama kita ya Pak ya? Gitulah. Assalamualaikum Sobat Tani. Hari ini kita melakukan pengamatan hama pada tanaman kelapa sawit. Kalau kita lihat di sini ada pelepah yang patah seperti ini. Mungkin Sobat Tani sering menemui di kebun di kelapa sawitnya. Ini kayaknya mudah. Kayaknya ini udah patah. Sudah nggak ada kumbangnya lagi. Ini akibatnya. Ini yang menyebabkan adalah kumbang atlas. Kumbang atlas, dia bertelur di bagian pucuk yang masih muda. Nanti dia menjadi larva. Larva itulah yang menggerek pelepah yang masih muda itu, karena dia mencari cairan pelepah itu yang ada rasa manis-manisnya gitu. Kalau kita lihat ini, kalau yang udah tua, mungkin yang udah terlalu enggak menyebabkan patah, ini digerek sama larvanya. Kalau kita lihat ini adalah penyakit sekunder yang diakibatkan oleh jamur. Tapi dia terserang kumbang atlas duluan, baru dia diserang oleh jamur. Kalau ini terjadi pada tanaman kelapa sawit kita, maka dia akan menyebabkan penurunan bobot buah. Karena tanaman sawit butuh kurang lebih 48 sampai 56 pelepah untuk melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan tandan buah yang maksimal. Jadi ini semua disebabkan oleh kumbang atlas. Yang patah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang masih baru. Tiap lubang dia pasti patah. Yang berlubang, ini ada 1, 2, 2. Yang udah tua, yang udah berlubang dia ada 2. Jadi biasanya kalau kumbang atlas, dia akan menyerang pelepah yang ke-9 sampai pelepah ke-17. Berarti kalau kita ada di lingkaran pelepah kedua paling atas. Karena itu pelepah yang masih muda, yang masih banyak cairannya, dan cairan itu manis, disukai oleh kumbang tersebut. Ini yang batang ini terserang kumbang atlas. Kalau kita lihat ke batang yang lainnya, ada juga serangan kumbang tanduk atau orites. Kita lihat bagian pelepah itu daunnya kayak dipotong rapi seperti membentuk segitiga. Itu disebabkan oleh kumbang tanduk. Dia memakan daun itu ketika dia masih pelepahnya masih kuncup gitu, belum pas mau berkembang. Nah, dari pas dia kembang dia udah kepotong, berbentuk seperti segitiga. Seperti ini. Ini juga disebabkan oleh kumbang atlas.
Itu yang sudah patah, ada 2 yang sudah lepas dari pelepahnya. Ada 2 pelepah. Berarti yang di sini ada terserang 3 pelepah. Ada 1 lagi 4. Ada 5. Ada 5 pelepah yang diserang. Jelas ini nanti akan merugikan sobat tani karena dia akan mengurangi bobot buah. 1 pelepah aja hilang, kita akan bisa kehilangan bobot buah sampai 6 sampai 8 kilo untuk tanaman yang sudah menghasilkan. Kita lihat itu yang ada serangan kumbang tanduk. Ada 1, 2, 3 pelepah yang diserang oleh kumbang tanduk. Ini juga kita lihat kumbang tanduk. Ada 1, 2, 3, 4 pelepah yang terserang kumbang tanduk. Ada juga yang atlas, ini udah patah. Itu serang, 2 yang atlas, 4 kumbang tanduk. Masih merupakan hama minor. Tapi kalau kita lihat dari setiap tanaman yang ada di sini, ini udah hampir semua terserang kumbang tanduk dan kumbang atlas. Jadi bisa menyebabkan apa ini? Kita akan lihat nanti ada juga yang sobat tani, kalau kita lihat pokok sawit yang satu ini sudah mati karena serangan kumbang atlasnya ini sudah sampai ke titik tumbuhnya. Jadi kita agak sedikit kesulitan dalam mencari kumbangnya karena kalau kondisi bolong seperti ini biasanya dia sudah terbang, sudah keluar. Jadi kalau kumbang itu berada di pelepah yang tinggi, jadi kita kesulitan untuk mencari bentuk kumbangnya. Ini melihat kondisi serangan kumbang atlas dan kumbang tanduk ini, kita perlu pengendalian. Kalau kita lakukan pengendalian secara insektisida atau penyemprotan, dia akan butuh biaya dan tenaga yang besar. Jadi kita akan coba membuat perangkap dengan nama perangkap nenas. Kita akan mencoba membuat perangkap sederhana. Setelah kita lihat tadi gejala serangan dari kumbang atlas dan kumbang tanduk, kita akan membuat perangkap nenas. Kalau kita mengendalikan secara kimia, pasti membutuhkan perangkap dengan menggunakan bahan dari nanas. Iya, bahannya dari nenas, perangkap nenas atau nenas trap. Jadi kalau kita memakai bahan kimia itu akan butuh biaya yang sangat besar. Penyemprotan kita sampai, apalagi tanaman kita udah tinggi, tambah susah, tambah repot. Jadi dengan perangkap nenas ini, kita mengharapkan kumbangnya nanti akan masuk ke perangkap ini. Alat dan bahannya, ini wadah, ember, bisa juga kita memakai galon bekas, boleh kita memakai galon bekas. Yang penting dia di sini dilubangi, jadi air enggak numpuk di sini nanti. Terus kita butuh seng plat. Seng plat ini nanti kita bikin kayak plang di sini dengan ketinggian sekitar 35 sampai 40 meter atau 1,5 dari bahan ini, ketinggian bahan wadah kita ini. Itu tujuannya kalau kumbangnya mencium bau nenas, dia nanti akan nabrak. Kita bikin kayak tanda tambah, kayak plang gitu. Dia akan nabrak sini, masuk ke sini, dia tidak bisa terbang lagi. Karena ini kan bahannya licin. Terus nanti kumbang butuh awalan untuk terbang. Karena sempit itu dia nggak bisa terbang. Dia akhirnya akan ngumpul di sini, makanan pun ada di dalam kan. Dia akan mengejar nenas ini, aroma nenas ini. Kita boleh memakai nenas ini bekas dari tukang buah ya. Iya. Kita boleh beli nenas yang apa juga boleh. Nanti nenasnya kita masukkan ke botol bekas ini, botol bekas herbisida. Terus kita butuh mungkin penggaris untuk ukurannya nanti, gunting seng
Ini pisau cutter dan spidol untuk membuat bahan sengnya. Sedangkan untuk bahan kita hanya butuh ini, nenas. Boleh bekas nenas atau nenas utuh. Yang penting nenasnya masak. Kumbang itu suka dengan sesuatu yang manis, aroma-aroma yang manis gitu. Hanya dia akan mengejar nenas itu nanti. Kita langsung ke pembuatannya. Yang pertama kita perlu bikin seng yang berbentuk tanda tambah atau berbentuk plang. Kita butuh ketinggian 35, 35. lebar 31. Enggak, kalau itu nggak bisa di bawah, no. Di bawahnya kita butuh 20. Yang di bawahnya 20, yang di atas 31, ketinggiannya 35. Ini kita ambil ketinggian 35 dulu ya. Sobat Tani bisa memanfaatkan seng, kalau ada seng plat yang bekas di rumah, boleh. Karena kami tidak punya, makanya Beli baru ya. beli baru. Kalau hamparan kita 1 hektar, cukup bikin 1, Memangnya dia sudah mampu bau itu sama dia dalam 1 hektar itu? sanggup. Kemudian apa dia akan lebih senang bau nanas ini ketimbang batang sawitnya? Lebih tajam bau nanas. Enggak, apakah mereka memang lebih suka itu? Iya. Untuk membuat seperti plang, kita perlu memotong ini sebagian yang bagian atas, yang satu sisi lagi sebagian yang bagian bawah. Ya, betul. Seharusnya ini pekerjaan Pak Suratmo ini. Yeah. Jadi gini kira-kira, satu sisi yang bagian atas kita potong, yang satu lagi yang bagian bawah. Tinggal kita dia sudah membentuk seperti tanda tambah ya, membentuk plang. Ini hasil akhirnya. Ya, oke. Sekarang kita isikan Apanya Pak? Mana Pak? Isi Pak? botolnya. Dibolong. Ini botolnya kita bolongin. Boleh pakai paku yang dipanaskan boleh. Dengan pisau cutter pun juga boleh. Botol ini kita bolong. Ya. Tujuan kita bolong supaya aromanya keluar. Ya. Kalau cuma ditaruh? Kalau cuma ditaruh, kita nanti butuh apa? Butuh space di dalam ini. Butuh ruang kosong di dalam ini. Nah, ini sekalian ini untuk apanya? Penahan sengnya nanti. Nah, gini. Ini kira-kira botol yang
setelah kita bikin lubang. Jadi tujuan lubang ini untuk supaya aroma nenasnya keluar. Ini boleh dengan pisau cutter atau juga boleh dengan Besi. paku besi yang dipanaskan. Selanjutnya kita isikan. Ini bahan-bahan apa ya? Nenas yang bekas dari apa buah. Syaratnya nenasnya harus masak. Harus masak ya? Harus masak karena rasa manis, aroma manis itu yang dia pakai. Dan selain itu kita harus menukar ini. Kita harus menukar kalau udah kering ya sekali seminggu lah. Sekali seminggu kita tukar isi nenasnya. Saya rasa tidak perlu sampai penuh, separuh aja saya rasa sudah cukup. Oh. Jadi ini botol yang sudah kita isi nenas. Nanti kita taruh aja di dasar ember ini atau galon, terserah sobat tani nanti mau memakai galon atau ember. Baru kita taruh seng yang berbentuk pelang atau berbentuk tanda tambah ini di atas apa ya. Kira-kira seperti ini, boleh dilihat dari dekat. Kira seperti inilah perangkap nenas kita. Nah, terus ini kita taruh di sini aja nih Pak? Kita gantung di tengah hamparan kebun kita. Untuk 1 hektar minimal satu perangkap. Kalau bisa lebih 2 atau 3 lebih bagus. Inilah kira-kira perangkap nenas yang siap untuk mengundang kumbang atlas dan kumbang tandu dengan aroma nenas yang ada di dalamnya. Catatan nenasnya nenas masak, nenas yang sudah manis. Terus dan kita harus mengganti nenas itu 1 kali seminggu. Nanti kumbang dengan aroma nenas itu, kumbang akan datang ke sini, dia akan menabrak seng ini, dia akan jatuh ke bawah dan dia tidak bisa keluar lagi. Ya, tapi kan nggak mati Pak, karena ada makannya di situ. Iya, makanya nanti kita sambil mengganti nenasnya, kita mengendalikan secara manual lagi. Oh, gitu. Secara manual kita kendalikan kumbangnya. Jadi banyak ribet loh ya Pak ya? Enggak ribet, kalau dibanding secara kimia akan butuh dana yang sangat besar. Akan butuh tenaga yang sangat banyak untuk penyemprotan. Karena kumbang itu dia berada di pelepah 9 sampai 17, berarti di lingkaran kedua dia. Di lingkaran kedua teratas. Di sana dia kumbang itu. Nanti beberapa hari lagi kita akan cek lagi. Ada enggak? Ada enggak dia di dalam? Oke. Karena dari tadi kita sudah berusaha mencari kumbangnya itu, kita enggak ketemu. Karena posisi dia di dalam pelepah, dan pelepahnya itu pelepah yang paling atas. Gimana kita cara menemukannya? Nanti kita akan lihat beberapa hari lagi sambil nukar nenasnya, kita lihat isinya. Jadi nanas busuk-busuk bisa ya Pak ya? Jangan yang busuk, segar, tapi manis, yang sudah benar-benar matang. Karena dia yang suka dengan yang segar dan manis. Oh, sama-sama kita ya Pak ya? Gitulah. Ya, oke. Jadi Sobat Tani, selamat mencoba. Mungkin ada permasalahan kumbang atlas dan permasalahan kumbang tanduk di tanaman kelapa sawitnya. Silakan mencoba perangkap nenas ini. Mudah-mudahan membantu Sobat Tani. Dan sekali lagi kita kasih tahu gejalanya. Yang kumbang atlas, dia akan menggerek pelepah yang muda di lingkaran kedua teratas. Setelah digerek, pelepah itu akan patah atau diputus. Sedangkan kumbang tanduk, dia membuat daun di pelepah itu kayak segitiga. Dia akan memakan pelepah yang masih Kuncup. dia makan.
akhirnya pas ngembang daunnya kayak membentuk segitiga. Itu akibat dari kumbang tanduk. Dan kumbang atlas akibatnya pelepahnya akan patah. resikonya kalau tanaman kita pelepahnya tidak cukup untuk memasak, kebutuhan pelepah kita kan tahu untuk tanaman minimal 48 sampai 56 pelepah kan. Iya. Nah, 48 sampai 56 pelepah. Kurang dari itu, buah kita akan jauh berkurang. Kurang 1 pelepah saja, itu akan membuat susut berat buah kita sampai 6 sampai 8 kilo.